Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan Michel van der Gaag, asisten dari Erik ten Hag. Ini dikabarkan dari berbagai sumber ya, kalau bisa saja meninggalkan Manchester United untuk kembali ke Ajax Amsterdam, di mana saat ini dia disebutkan menjadi salah satu calon kuat untuk menjadi manajer dari Ajax Amsterdam. Walaupun saat ini ya Michel van der Gaag sendiri sangat berbahaya, bukan sangat bahagia ya, sangat happy berada di Manchester United sebagai asisten dari Erik ten Hag. Dari The Telegraph disebutkan kalau Manchester United atau asisten manajer Manchester United Michel van der Gaag ini berada di daftar sebagai alternatif untuk menggantikan Maurice Stijn kalau dia dipecat. Adalah Louis van Gaal yang merekomendasikan Michel van der Gaag ke Ajax kalau klub ini berpisah dengan Maurice Stijn. Ajax ini juga melihat ya kalau Michel van der Gaag ini merupakan sosok yang sangat penting di staf kepelatihan dari Erik ten Hag dan akan sangat sulit ya untuk bisa meyakinkan Michel van der Gaag untuk kembali ke Ajax Amsterdam. Michel van der Gaag ini dia rekam jejaknya gue ambil dari Transfermarkt. Saat ini dia menjadi asisten pelatih atau asisten manajer di Manchester United dimulai dari tahun lalu di awal Juli 2022. Setahun sebelumnya ya, dia ini menjadi asisten di Ajax, membantu Erik ten Hag tentu saja. Dan sebelumnya dia ini menjadi pelatih di Jong Ajax. Jadi praktis semenjak tahun 2019 Michel van der Gaag ini berada di Ajax, dan di 1 tahun sebelum dia ke Manchester United, dia ini mendapat dalam tanda kutip promosi ke tim utama Ajax menjadi asisten manajer, menjadi asisten dari Erik ten Hag. Pernah gue bikin konten juga di Football United, tepatnya ketika Erik ten Hag menunjuk Michel van der Gaag. Di situ gue bahas siapa itu Michel van der Gaag, dan pada saat itu juga disebutkan alasan kenapa Erik ten Hag mempromosikan Michel van der Gaag, karena Erik ten Hag melihat memang Michel van der Gaag ini sosok yang brilian ya. Dia punya potensi yang luar biasa sebagai asisten manajer. Bagaimana analisa, membaca pertandingan ini juga menjadi salah satu kekuatan dari Michel van der Gaag. Di samping juga kemampuannya untuk berkomunikasi, untuk memahami ke masing-masing pemain ya ketika di Ajax. Dan ini juga diteruskan di Manchester United. Terkait dengan komunikasi, Michel van der Gaag ini menguasai beberapa bahasa di Eropa. Selain bahasa Belanda, tentu saja dia fasih berbahasa Portugis. Dia juga disebutkan bisa ya berbahasa Belanda, tentu saja juga berbahasa Inggris ya. Dan ini terlihat juga dia pernah melatih di Maritimo, di mana Maritimo ini merupakan klub di Portugal. Michel van der Gaag ketika dia dipromosikan di musim 2021-2022 di Ajax, ketika itu inilah komposisi di Ajax Amsterdam. Ada Edwin van der Sar, ada Mark Overmars, ada Erik ten Hag, dan ya Michel van der Gaag dibantu oleh asisten-asisten lainnya. Dan di musim tersebut memang raihan dari Ajax Amsterdam ini sangat luar biasa. Dan setelahnya ketika Erik ten Hag pindah ke Old Trafford ke Manchester United, bahkan Michel van der Gaag menjadi sosok yang pertama kali seingat gue ya diambil oleh Erik ten Hag untuk ya membantunya di Manchester United. Artinya apa? Erik ten Hag ini memang sangat mempercayai Michel van der Gaag, dan kolaborasinya menurut gue sejauh ini juga sangat luar biasa. Apalagi kalau melihat apa yang diraih oleh Manchester United musim lalu di musim pertama dari Michel van der Gaag dan juga Erik ten Hag. Memang ya gue akuin
segala sesuatunya masih belum sesuai harapan, Manchester United masih belum mendominasi kompetisi, belum stabil dan lain-lain. Tapi ini semua kan bagian dari proses. Dan yang gua nilai di awal proses tersebut, Michel van der Gaag mampu mensupport, mampu membantu Erik ten Hag dengan cukup atau bahkan sangat luar biasa. Nah, saat ini bagaimana situasinya? Ini bukan keadaan yang bagus sih menurut gua secara ringan amatiran kalau Michel van der Gaag ini cabut dari Manchester United, karena saat ini asisten manajer dari Erik ten Hag ini yang utama ada dua, selain Steve McLaren ya ada Michel van der Gaag. Dan dari yang gua dapat informasi memang Michel van der Gaag lebih dari sisi technical, sementara Steve McLaren ini kan lebih ke penguasaan dressing room, juga bagaimana menjebatani dengan manajemen klub Manchester United, dengan board manajemen Manchester United, karena memang Steve McLaren ini kan juga sudah pernah berada di Manchester United, dia tahu kultur klub ini dan lain-lain. Jadi ada fungsi yang berbeda antara Steve McLaren dan juga Michel van der Gaag. Sekali lagi gue melihat memang dari sisi teknis ini banyak dari Michel van der Gaag yang membantu Erik ten Hag, walaupun Erik ten Hag juga secara kemampuan analitik, taktikal dan juga strategi merupakan dia juga punya kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, balik lagi sekarang. Pertama adalah bagaimana peluangnya. Ajax Amsterdam sepeninggal Erik ten Hag ini memang mengalami masa sulit. Bisa dilihat ya, penggantinya sampai dengan sejauh ini belum bisa, jangankan sesukses Erik ten Hag, membuat stabil dulu saja deh. Ini masih belum bisa gitu loh. Bahkan saat ini terjerembab di papan bawah. Ini bukan sesuatu yang biasa di sepak bola Belanda, di kompetisi Belanda. Ajax Amsterdam berada di bawah. Ini krisis menurut gue. Dan tentu saja dari yang sudah-sudah ya, Ajax ini selalu mengutamakan talenta-talenta terbaik, baik itu pemain dan juga pelatih ketika mereka memang dalam situasi yang tidak menguntungkan, tidak dalam situasi yang bagus. Mereka selalu bereaksi dengan cepat menurut gue, yang gue amati selama beberapa tahun belakangan ini, ketika ada sesuatu yang tidak stabil. Baik itu di atas lapangan, artinya pemain ya, ada yang cedera, ada yang kurang dan lain-lain. Mereka selalu cepat nih bergerak untuk merekrut. Begitupun juga dengan pelatih. Seperti ketika Erik ten Hag datang dari FC Utrecht ke Ajax Amsterdam pun juga demikian. Nah, sekarang mungkin tidak kira-kira peluangnya bagaimana Michel van der Gaag untuk kembali ke Ajax Amsterdam. Sebenarnya Michel van der Gaag ini memang diplot untuk menggantikan Erik ten Hag itu sebelum musim ini. Tepatnya memang ketika Erik ten Hag pergi ke Manchester United, pada saat itu posisi lowong ya, manajer di Ajax, salah satu calon terkuat, correct me if I'm wrong, tolong koreksi gue kalau gue salah, pada saat itu ya Michel van der Gaag ini. Tapi Michel van der Gaag lebih memilih untuk pindah ke Old Trafford, ke Manchester, membantu Erik ten Hag untuk menangani Manchester United. Sehingga tawaran yang ada sekarang ini menurut gue, dari informasi yang gue dapatkan, ini bukan sesuatu yang baru bagi Michel van der Gaag. Sekarang pertanyaannya, akankah Michel van der Gaag ini menolak lagi? Menurut gue peluang itu juga besar, karena Michel van der Gaag sudah pernah mengalami atau diberikan tawaran seperti ini oleh Ajax Amsterdam. Yang nomor 2 adalah dia juga baru satu musim menuju musim kedua di Manchester United, dan segala sesuatunya menurut gua, artinya hubungan kerjasama dan lain-lain dengan Erik ten Hag dan juga staf kepelatihan maupun juga dengan pemain, menurut gua sejauh ini so far so good. Yes, Manchester United masih belum berada di posisi yang diinginkan oleh fans dan bahkan oleh Michel van der Gaag sendiri. Ini kan merupakan tantangan, yang itulah kenapa dia datang ke Old Trafford ya kan. Memang ini tugas utama dari dia untuk mengembalikan, untuk menjalani proses untuk membangun ulang proyek Manchester United ini, katakanlah demikian. Tapi ada satu faktor menurut gue yang bisa mempengaruhi ya, kalaupun dia mengambil keputusan untuk pindah balik lagi ke Ajax, yaitu adalah situasi klub yang belum jelas, Manchester United, kepemilikan, di mana dari kepemilikan ini akan berterusan kemana-mana gitu loh, ke manajemen, ke board eksekutif, ke CEO, ke direktur-direktur Manchester United, semuanya sangat mungkin berubah kalau pucuk pimpinannya atau kepemilikan ini ada perubahan gitu ya, baik itu saya mayoritas, absolut maupun juga minoritas, itu sangat mungkin terjadi. Namun
beberapa berita belakangan juga menyebutkan kalau siapapun yang menjadi pemilik Manchester United saat ini kan yang disebutkan Sir Jim Ratcliffe punya peluang besar menjadi pemilik minoritas dari klub 25%, kabarnya demikian, walaupun masih dalam tahap negosiasi dan juga proses yang mungkin masih akan belum waktu dekat ini akan selesai. Disebutkan pihak dari Ineos ini juga melihat kinerja dari Erik ten Hag ini bagus. Dan Erik ten Hag yang dimaksud ini kan bukan hanya sosok Erik ten Hag, tapi juga staf kepelatihannya, asisten-asistennya, tim kepelatihan dari Manchester United. Mereka masih memiliki kepercayaan dan bahkan menilai Erik ten Hag ini masih dalam tahap bagus gitu loh. Sehingga ya kalau Erik ten Hag tetap stay, tidak ada alasan untuk asisten-asistennya ataupun juga staff-staffnya untuk cabut ya kan. Karena kan tanggung jawab mereka ke Erik ten Hag. Dari situ gue menilai yes or no gitu, dan lebih ke yes akan stay di Manchester United sih. Gue melihat demikian Michel van der Gaag, yang merupakan sekali lagi ya sosok yang sangat bagus sekali potensinya ini, terutama dari sisi taktikal. Di sisi lain, situasi ketika Michel van der Gaag berada di Ajax dengan Ajax saat ini jauh berbeda. Bagaimana komponen-komponen direktur di Ajax Amsterdam, Mark Overmars sudah tidak ada, Edwin van der Sar pun juga sudah tidak ada di klub. Ini kan mempengaruhi menurut gue situasi dari Michel van der Gaag, apalagi ketika dia nanti kembali ke Ajax sebagai manajer. Tidak mudah yang dia urusin ini kan, bukan hanya soal masalah pemain, tapi juga bagaimana hubungan staf teknis dengan board manajemen Ajax, yang saat ini dari berita yang gue baca juga tidak dalam situasi yang stabil, katakanlah demikian. Sehingga tantangannya sangat besar sekali. Semuanya dimulai dari nol, resiko juga besar. Ya, sekali lagi Michel van der Gaag punya kemampuan teknis yang bagus. Dia sudah punya pengalaman di Ajax sebelumnya, tapi kalau gue melihat Ajax yang sekarang ini berbeda dengan Ajax 2, 3, 4 tahun yang lalu gitu loh. Sehingga tantangannya juga cukup besar. Sehingga dari kabar ini tentu saja ini juga membuat gue khawatir ya, karena gue berharap betul tim kepelatihan dari Erik ten Hag ini solid, tidak ada bongkar pasang ya. Dan Erik ten Hag kan juga mendapatkan keleluasaan, kebebasan, mendapatkan otonomi yang kuat gitu dalam tanda kutip untuk menentukan staff-staffnya. Dan salah satu orang yang diambil pada saat itu adalah Michel van der Gaag. Ini kan menunjukkan bagaimana kuatnya ya kepercayaan terhadap Michel van der Gaag dari Erik ten Hag gitu loh. Gue sih berharap ya ini walaupun mengejutkan sekali lagi, tapi gue berharap tidak akan terjadi. Dan gue, menurut perkiraan gue secara ringan amatiran, sekali lagi gue bisa salah ya, tapi gue menilai nampaknya enggak gitu. Dan kalaupun seandainya iya, berarti kan harus mencari gantinya nih. Nah, asisten menurut gue itu tidak hanya yang kita lihat sekarang bagus di luar dan lain-lain, ketika enggak, nomor satu adalah sinergitas dengan sang manajer itu harus bagus gitu loh. Inilah kenapa Michael Carrick, Kieran McKenna tidak berlanjut di Manchester United, karena mereka, kalau menurut gue secara dengan amatiran, ya mereka memang nyaman bekerja dengan Ole Gunnar Solskjaer, dan ketika itu berganti ya mereka juga enggak gitu loh. Kenapa Ralf Rangnick akhirnya mengambil orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia, karena ini sangat penting, sinergi, synchronize ini sangat penting gitu loh antara manajer dan juga asisten. Nah, balik lagi, kalau seandainya Erik ten Hag cabut, siapa yang akan Michel van der Gaag cabut, siapa yang akan ganti gitu ya menjadi asisten dari Erik ten Hag? Gue sih tidak melihat nama-nama tenar yang dulu pernah di Manchester United, Michael Carrick, Kieran McKenna. Mereka berdua ini sangat bagus ya, tapi mereka sekarang sudah punya job masing-masing dan belum tentu juga ada sinergi yang bagus gitu loh dengan Erik ten Hag. Yang sekali lagi gue tekankan sekali lagi, ini sangat penting. Terus siapa dong calon ganti? Katakanlah kalau memang cabut ya. Ini ngomong ringan amatiran aja. Ya ini sih, Robin van Persie. Sama-sama dari Belanda tentu saja ya. Dan mereka juga sudah mengenal satu dan yang lainnya. Tahun lalu di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, Robin van Persie tertangkap ya berbincang dengan Erik ten Hag di Manchester. Kala itu Robin van Persie datang ke Manchester United masih terkait dengan pendidikan yang didapatkan sebagai pelatih. Dan Robin van Persie sendiri saat ini kan posisinya adalah di Feyenoord itu sebagai pelatih U18 dan juga asisten dari Arne Slot khusus untuk
ya pelatih spesial, pelatih khusus katakanlah demikian ya untuk Feyenoord. Ini menarik ya, karena Robin van Persie sebenarnya juga masih belum matang dalam tanda kutip. Dia juga masih eh, apa ya, dalam pelatih tim muda Feyenoord ya kan. Tapi gue melihat bagaimana pengalaman dia sebagai pemain ini bisa dikedepankan. Pembacaan permainan ya kan, cara membaca permainan, taktik, strategi menurut gue juga bagus. Begitupun juga motivasional. Dia sudah punya pengalaman sebagai pemain juara katakanlah demikian ya, bersama dengan banyak klub termasuk juga dengan Manchester United, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa gitu loh, modal yang sangat besar kalau seandainya dia datang sebagai asisten dari Erik ten Hag. Tentu saja kalau misal Van der Gaal cabut ya. Karena gue melihat dari faktor sinergi, synchronize, bagus ya, sudah ada. Dan dari sisi modal sebagai asisten, dari sisi teknis, taktikal, motivasi, dia sudah ada. Hanya saja kan memang dulu kabarnya, yang gue baca, Robin van Persie termasuk kandidat, tapi dia masih masih berat untuk meninggalkan Rotterdam karena keluarga dia kan ada di Rotterdam ya. Anaknya juga ada di Akademi Feyenoord kan. Dan dia juga memang dari Rotterdam gitu loh, sehingga sulit untuk meninggalkan Rotterdam. Prioritasnya masih tempat di mana keluarganya berada, kurang lebih demikian. Dan ya balik lagi sih ke situasi Mr. Van der Gaag, gue pikir sih mudah-mudahan enggak. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapatnya, perkiraannya, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.